Saudaraku, acap kali kita mendengar orang-orang berkata, saya sudah bertobat. Bertobat dari apa? Mungkin dari judi, mungkin dari mabuk-mabuk, mungkin dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Nah, ungkapan bertobat bisa dikatakan kepada orang-orang hingga ada orang yang menjadi saksi bahwa dia benar-benar bertobat. Namun, kalau pada kenyataannya orang-orang itu masih saja mabuk, masih saja menipu, masih saja berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan pertobatannya, maka seseorang itu sebenarnya sedang menipu diri sendiri dan juga menipu Tuhan yang disembahnya. Oleh karena itu ada penegasan, biarlah setiap orang menghasilkan buah sesuai dengan pertobatannya. Jadi jangan hanya berkata bertobat, tapi mengulangi. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita yang tinggal di Jawa dikatakan kapok lombok, sekalipun bilang kepedasan, tetapi ya tetap mengulangi lagi memakannya. Nah, seringkali kita melihat orang-orang yang begitu, orang-orang yang mengungkapkan pernyataan pertobatannya, tapi pada dasarnya tidak pernah berhenti dari kebiasaan buruknya, dari kebiasaan berdosanya. Orang yang demikian ini jelas pura-pura bertobat tetapi kenyataannya tidak bertobat. Nah, hidup ini juga diumpamakan sebagai satu pohon buah, untuk setiap orang ditanam oleh sang pemilik kebun pohon buah dengan harapan pada musimnya setelah usia tertentu akan menghasilkan buah. Tapi kalau tidak ada buahnya sama sekali, maka pada saatnya, pada waktunya yang sudah menanti-nanti sejak lama, pemilik kebun itu pasti akan menebang lalu dibuang ke dalam api, artinya dibakar karena tidak ada manfaatnya. Mengapa dipelihara begitu lama, dipupuk dan dirawatnya demikian lama, tapi kalau tidak ada produktivitasnya sama sekali, untuk apa dipertahankan? Oleh karena itu dikatakan kapak sudah tersedia dan siap menebang pohon-pohon buah yang tidak menghasilkan buah dan kemudian dibuang ke dalam api. Kalau hidupku bagikan pohon buah, dan kita bisa meneliti masing-masing apakah ada buah hidup kekristenanmu yang diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, atau produktivitasmu tidak ada sama sekali karena ternyata lebih banyak membiarkan benalu-benalu itu tumbuh dalam kehidupan, atau membiarkan penyakit-penyakit itu menggerogoti tubuh pohon itu sehingga produktivitasnya terganggu dan tidak ada buahnya sama sekali. Mungkin sudah direkayasa sedemikian rupa tetapi tetap tidak ada menghasilkan buahnya. Sebagai orang Kristen yang diibaratkan sebagai pohon buah, tentu Tuhan pemiliknya mengharapkan ada buah pada musimnya, berbuah pada musimnya, semakin hari semakin lebat, semakin hari semakin lebat. Namun kalau ternyata tidak ada sama sekali buah dari kehidupan Kristen kita, dari buah pertobatan kita, dari perubahan hidup kita sebelum dan sesudah kita mengikut Yesus Kristus, maka sebetulnya kita bisa diibaratkan pohon buah yang tidak menghasilkan buahnya, maka ditebang lalu dibuang ke dalam api karena tidak ada manfaatnya sekali, hanya akan menghabiskan waktu, tenaga dan lain sebagainya. Sekalipun diperhatikan dan dirawat sedemikian rupa, pada saat dinantikan kapan akan berbuah, ternyata memang tidak ada buahnya. Sekali musim tidak berbuah, 2 kali musim tidak berbuah, 3 kali musim tidak berbuah, disimpulkan bahwa pohon ini memang mandul dan tidak akan mungkin berbuah sekalipun dipelihara, dirawat sedemikian rupa dan ditunggu-tunggu, tetap tidak akan berbuah karena mandul. Mengapa mandul? Ya, ini karena tidak ada produktivitasnya dan pohon itu sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan buah sama sekali. Bagaimana dengan hidup kekristenanmu? Sampai detik ini, sampai saat ini, adakah buah yang dihasilkan? Buah dari pertobatanmu, yaitu tampak jelas pertobatan dari hidupmu. Kalau dulu suka mengumpat, sekarang tidak. Kalau dulu suka mengumbar kejelekan-kejelekan orang lain, itu telah berhenti. Kalau dulu suka berbohong, sekarang jujur. Kalau dulu suka berkata-kata kotor, sekarang menggunakan setiap kata-kata pernyataan untuk memuji-muji nama Tuhan. Perubahan itu menjadi buah dari pertobatan. Jadi kalau sudah bertahun-tahun kita menyatakan diri sebagai orang Kristen, namun pancet saja
tidak ada perubahan sama sekali yang signifikan dalam kehidupan kita, awas, kapak sudah tersedia, siap untuk menebang dan membuang ke dalam api. Tuhan Yesus Kristus memberkati.